Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Imamatunisa dari kelas A 2021 dengan NPM 212151031. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari UTS Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil MPD. Kali ini saya membahas mengenai hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Lalu definisi hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Menurut J. Brunner, belajar matematika adalah belajar tentang konsep-konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika. Jadi maksudnya menurut J. Brunner, mempelajari matematika dianjurkan untuk siswa agar dalam mempelajari konsep-konsep matematika harus mengkonstruksi sendiri dari konsep tersebut. Dengan mempelajari konsep-konsep matematika, siswa dapat mengembangkan daya konsentrasi. Lalu menurut Sukahar, 1992, belajar matematika pada hakikatnya adalah belajar berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur yang diatur menurut urutan logis. Maksudnya adalah dalam mempelajari matematika, pemahaman terhadap konsep dan struktur materi menjadikan siswa lebih mudah mengingat materi itu, karena materi yang dipelajari mempunyai pola yang berstruktur. Karena matematika merupakan ide-ide abstrak yang diberi simbol-simbol, maka konsep matematika harus dipahami terlebih dahulu sebelum memanipulasi simbol-simbol. Maksudnya, menurut Rahayu, dari pembelajaran matematika adalah proses seorang siswa atau seseorang dalam melaksanakan kegiatan belajar matematika juga dalam mencari pengalaman tentang matematika melalui rancangan dengan tujuan melatih kemampuan matematika. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar matematika adalah belajar untuk memahami dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep, prinsip, dan fakta matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga seseorang yang belajar matematika dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam membuat abstraksi dan generalisasi. Abstraksi adalah proses untuk menyimpulkan hal-hal yang sama dari sejumlah objek atau situasi yang berbeda. Sedangkan generalisasi adalah membuat perkiraan berdasarkan kepada pengetahuan yang dikembangkan melalui contoh-contoh khusus. Belajar matematika sama halnya dengan belajar logika, karena kedudukan matematika dalam ilmu pengetahuan adalah sebagai ilmu dasar atau ilmu alat. Sedangkan kesimpulan dari pembelajaran matematika adalah usaha untuk memahami segala pola, sifat, dan konsep dari kegiatan belajar matematika yang melibatkan pendidik serta partisipasi aktif dari peserta didik. Lalu ada karakteristik dari pembelajaran matematika. Yang pertama ada pembelajaran matematika langsung atau bertahap. Materi pembelajaran diajarkan secara berjenjang atau bertahap, yaitu dari konkret ke abstrak, hal yang sederhana ke kompleks, atau konsep mudah ke konsep yang lebih sukar. Lalu karakteristik yang kedua ada pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. Setiap mempelajari konsep baru perlu memperhatikan konsep atau bahan yang telah dipelajari sebelumnya. Bahan yang baru selalu dikaitkan dengan bahan yang telah dipelajari. Pengulangan konsep dalam bahan ajar dengan cara memperluas dan memperdalam adalah perlu dalam pembelajaran matematika, atau spiral melebar dan naik. Lalu karakteristik yang kedua ada pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Matematika adalah deduktif. Matematika tersusun secara deduktif aksiomatik. Namun demikian, harus dapat dipilihkan pendekatan yang cocok dengan kondisi siswa.
dalam pembelajaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan, tetapi masih campur dengan deduktif. Lalu karakteristik yang kedua ada pembelajaran matematika mengganti kebenaran konsistensi. Kebenaran-kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan kebenaran konsistensi, tidak bertentangan antara kebenaran suatu konsep dengan yang lainnya. Suatu pernyataan dianggap benar bila didasarkan atas pernyataan-pernyataan yang terdahulu yang telah diterima kebenarannya. Lalu, tujuan dari pembelajaran matematika. Yang pertama, memahami konsep matematika, yaitu menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, dapat menggunakan penalaran pada pola dan sifat, yaitu melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Yang ketiga, dapat memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, ulet merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Lalu keempat, dapat mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Dan yang kelima, dapat memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Tujuan pembelajaran dari matematika ditinjau dari posisi matematika dalam lingkungan sosial ada 4 tujuan. Yang pertama, tujuan praktis atau practical goal, yaitu berkaitan dengan pengembangan kemampuan siswa untuk menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua ada tujuan kemasyarakatan atau civic goal, yaitu tujuan yang berorientasi pada kemampuan siswa untuk berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam kehidupan kemasyarakatan, dalam hubungan kemasyarakatan. Tujuan kemasyarakatan menunjukkan bahwa tujuan pendidikan matematika hanya mengembangkan kemampuan kognitif siswa, tetapi juga aspek afektif siswa. Pendidikan matematika seharusnya bisa mengembangkan kemampuan sosial siswa, khususnya kecerdasan intrapersonal. Lalu ketiga ada tujuan profesional atau professional goal, yaitu pendidikan matematika harus bisa mempersiapkan siswa untuk terjun ke dunia kerja. Tujuan pendidikan ini memang dipengaruhi oleh pandangan masyarakat secara umum yang sering menempatkan pendidikan sebagai alat untuk mencari pekerjaan. Yang keempat ada tujuan budaya atau cultural goal, yaitu pendidikan matematika merupakan suatu bentuk dan sekaligus produk budaya. Oleh karena itu, pendidikan matematika perlu menempatkan matematika sebagai hasil kebudayaan manusia dan sekaligus sebagai suatu proses untuk mengembangkan suatu kebudayaan. Lalu ada metode-metode pembelajaran dalam matematika. Yang pertama ada metode ceramah, metode expository, metode demonstrasi, metode tanya-jawab, metode penugasan, metode eksperimen, metode drill dan latihan, metode penemuan, metode inquiry, metode permainan, dan metode pemecahan. Lalu ada penjelasan dari metode-metode yang telah disebutkan tadi, khususnya yaitu penjelasan dari metode permainan. Penggunaan metode yang tepat akan turut menentukan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Pembelajaran matematika perlu dilakukan dengan sedikit ceramah dan metode-metode yang berpusat pada guru, serta lebih menekankan pada interaksi peserta didik. Penggunaan metode yang bervariasi akan sangat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran matematika.
Sesuai dengan pendekatan seperti yang telah dibahas, pembelajaran harus dipilih dan dikembangkan untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Salah satunya yaitu dengan metode permainan. Contohnya seperti ada seorang guru menyuruh tiap murid menuliskan hitungan sesuai dengan suruhannya tanpa mengatakan apa yang dihitungnya. Suruhan tersebut seperti demikian. Tulislah bilangan banyak adikmu. Tambah itu dengan 3. Lalu kalikan dengan 2. Sekali lagi kalikan dengan 6. Sekarang dibagi 4. Dan yang terakhir kurangi 8. Kemudian guru tersebut bertanya kepada Budi, berapa hasil akhir yang kau peroleh? Budi menjawab 10. Lalu guru menjawab, jadi adikmu 3 orang bukan? Dan kata Budi, iya Bu. Semua anak yang menyebutkan hasil akhir hitungannya dapat ditebak dengan benar jumlah adik masing-masing oleh guru. Hal seperti itu disenangi oleh anak-anak. Walaupun permainan matematika menyenangkan, penggunaannya juga harus dibatasi. Dengan metode permainan yang mengandung nilai-nilai matematika dapat meningkatkan keterampilan, penanaman konsep, pemahaman, dan pemantapan bagi peserta didik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.